Program Posyandu ini sebenarnya menjamin kesehatan ibu dan anak, sekaligus juga menjamin masa depan suatu bangsa. Nah, hak ibu dan anak ini merupakan hak yang kita sebut sebagai hak positif, dan ini masuk ke dalam hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Secara internasional ini diatur dalam International Covenant on Social Economy and Cultural Rights, atau ECOSOC, ya, dan kita sudah meratifikasinya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Nah, itulah demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan sekedar pemilu, ya. Kalau kita lihat sekarang ada kecenderungan, ya, demokrasi itu direduksi menjadi persoalan election, ya. Maka demokrasi seperti ini, demokrasi pemilihan ini demokrasi yang sebenarnya sangat minimal, dan demokrasi yang liberal dalam pengertian, ya. Pada masyarakat, pada negara liberal, memang negara itu tidak boleh turut campur di dalam kehidupan ekonomi. Di Amerika misalnya, ya, sebagai negara yang dikenal sebagai biangnya liberal di dunia, gitu. Dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa Kongres, dalam ini negara, ya, Kongres itu tidak memiliki kewenangan dalam bidang ekonomi. Hanya disebutkan Kongres shall have power to commerce, bukan to commerce, to regulate the commerce, ya. Jadi hanya mengatur saja, bukan to participate, bukan berpartisipasi di dalam perdagangan. Nah, jadi negara tidak boleh turut campur. Urusan ekonomi harus diserahkan kepada swasta sepenuhnya. Negara hanya boleh hanya turut campur di dalam moneter, ya. Di Amerika bahkan moneter pun tidak sepenuhnya dikelola oleh negara, tapi oleh Federal Reserve yang sahamnya dikuasai oleh pihak swasta. Kemudian di dalam penarikan pajak, gitu. Ya, selebihnya dalam pengaturan saja. Jadi negara benar-benar sebagai fasilitator. Nah, di Indonesia sebenarnya berbeda jauh. Dalam pasal 33 disebut bahwa perekonomian itu disusun. Disusun artinya direncanakan. Ya. Berbeda dalam sistem liberal, karena negara tidak boleh turut campur dalam kehidupan ekonomi, maka perekonomian diserahkan kepada pasar bebas, ya. Nah, di Indonesia sebaliknya, ya, kita menghendaki agar perekonomian itu disusun atas usaha bersama, atas dasar usaha bersama. Jadi atas dasar kesepakatan, atas dasar kolektivitas bersama, kolektivitas. Nah, dengan demikian maka kita lebih mendahulukan kolektivitas ekonomi dibandingkan ekonomi yang bersifat individualistik dan berorientasi sepenuhnya kepada pasar. Di dalam pasal berikutnya, sektor-sektor produksi yang menyangkut kehidupan rakyat banyak, menguasai hajat hidup orang banyak, dan penting bagi negara dikuasai oleh negara. Kemudian sumber daya alam, ya, juga dikuasai oleh negara. Jadi menunjukkan bahwa negara itu menjadi sangat besar ruang intervensinya atau ruang campur tangannya terhadap kehidupan ekonomi warga negara. Nah, ini adalah bagian dari hak ECOSOC, hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Belum lagi misalnya dalam pasal 34 disebut bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, gitu. Artinya apa? Artinya orang-orang pihak kelompok-kelompok yang rentan, ya, kelompok-kelompok yang yang tidak beruntung itu harus diberikan afirmasi, diberikan pemihakan oleh negara. Nah, artinya bahwa negara turut campur dalam kehidupan sosial masyarakat, ya, sosial ekonomi. Demikian juga dengan kebudayaan. Ya, dalam kebudayaan, pendidikan itu negara harus menyusun satu sistem pengajaran, gitu. Tidak bisa diserahkan kepada swasta sepenuhnya. Negara harus mengatur. Ya, meskipun sekarang kita lihat dalam sistem otonomi daerah mungkin agak berbeda situasinya, tetapi intinya bahwa
negara harus menyusun satu sistem pengajaran di tingkat nasional dan juga bertanggung jawab atas kemajuan kebudayaan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang kita sebut sebagai demokrasi, ya, ekonomi atau demokrasi sosial. Nah, dari dua konsep tadi, dua konsep kebebasan positif dan kebebasan negatif, sebenarnya ada dua macam model demokrasi. Kebebasan negatif itu melahirkan demokrasi politik, atau kita sebut sebagai demokrasi formal. Sering juga disebut sebagai demokrasi prosedural. Apa yang kita lihat dengan pemilu di Indonesia, ya, yang sangat banyak dan memakan biaya yang sangat besar. Kemarin saja untuk tahun 2019 misalnya untuk Pilpres dan Pileg itu memakan biaya sampai 25 triliun, ya. Belum lagi pilkada, ya. Lebih dari 600 daerah yang harus melaksanakan pilkada, gitu. Jadi ini negara, saya tidak tahu, mungkin negara paling besar di dunia yang melaksanakan pemilu, atau negara yang paling banyak pemilunya di dunia. Nah, berbeda misalnya di negara Eropa, ya hanya sekali saja pemilu 5 tahun untuk parlemen, kemudian setelah itu terbentuklah pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Itu yang kita pernah lakukan dulu pada masa Orde Baru sebenarnya, dan pada awal-awal reformasi sebelum amandemen. Nah, tapi intinya ada demokrasi politik, dan demokrasi politik itu pemerintah atau negara tidak boleh turut campur dalam kehidupan politik, termasuk juga dalam kehidupan sipil, ya. Kemerdekaan pers, kemudian kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan untuk bepergian, itu tidak boleh dicampur oleh pemerintah. Nah, sisi lain ada demokrasi yang didasarkan pada kebebasan positif. Nah, demokrasi ini sering kita sebut sebagai demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi. Ada yang menyebut juga demokrasi substansial atau demokrasi etik. Kenapa disebut sebagai demokrasi etik? Karena demokrasi ini memposisikan negara sebagai kekuatan yang intervensionis dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, kita negara Indonesia sebenarnya menganut sistem demokrasi etik atau demokrasi ekonomi. Bung Karno merumuskan ini dalam bentuk sosioekonomi, politis ekonomi demokratik. Jadi demokrasi politik ekonomi. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 disebutkan juga ada demokrasi ekonomi. Nah, kita menganut demokrasi ekonomi, ya, bukan semata-mata demokrasi politik, karena Undang-Undang Dasar kita menyebutkan atau mengatur bahwa negara itu bisa campur tangan dalam kehidupan ekonomi, ya, sosial dan kebudayaan masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, jadi ada tujuan etis, gitu ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan terakhir adalah keadilan sosial. Maka sering disebut sebagai demokrasi yang berkeadilan, demokrasi berkeadilan sosial, atau demokrasi sosial. Nah, itulah demokrasi. Jadi kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang, terutama setelah reformasi, memang nampak sekali bahwa demokrasi kita terlalu berorientasi pada politik. Ya, tadi saya sebutkan bahwa begitu banyak pemilu yang harus dilakukan di Indonesia hanya untuk memilih pejabat-pejabat politik, gitu. Dan itu hal yang wajar mengingat bahwa reformasi politik di Indonesia, ya, atau reform amandemen, terutama amandemen Undang-Undang Dasar, itu terutama didorong oleh situasi tahun akhir abad ke-20, ya, yang menandai berakhirnya kekuatan komunis di Eropa Timur dan di Uni Soviet. Waktu itu ada satu euforia, ya, di kalangan masyarakat Barat, dan itu terekam dalam beberapa buku. Misalnya ada buku dari Fukuyama, ya, judulnya The End of History in the Last Man. Kemudian ada juga buku dari Samuel Huntington, The Third Wave of Democratization, gitu.
yang dalam buku ini mengatakan bahwa akhir sejarah itu adalah kemenangan bagi kaum liberal. Dalam pengertian dia berhasil mengalahkan kaum komunis. Dan menurut Samuel Huntington, ya, dengan mengutip pada pendapat lama dari Schumacher, seingat saya, ya, dalam buku lama tahun 45, judulnya Demokrasi, Sosialisme, dan saya agak lupa bukunya. Tapi itu buku lama tahun 46. Dia mengutip buku itu. Dia mengatakan, Samuel Huntington mengatakan bahwa standar demokrasi itu adalah election, pemilu. Artinya kalau pemilu itu berjalan demokratis, maka demokrasi sudah berjalan pada level standar. Tapi Undang-Undang Dasar kita tidak berbicara demokrasi pada level standar. Ya, undang-undang kita berbicara tentang demokrasi yang advance, yang lebih, gitu, yaitu demokrasi yang bertujuan etis. Kalau demokrasi yang bersifat standar hanya memastikan bahwa negara itu netral, tidak berpihak kepada siapapun, dan dia memfasilitasi sistem pemilu untuk memilih para pejabat politik. Hanya itu saja. Apakah pejabat politik punya tujuan etis atau sekedar berkuasa? Itu bukan tanggung jawab negara. Sementara dalam konstitusi sebaliknya. Konstitusi menegaskan bahwa demokrasi itu punya tujuan etis, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau kita berefleksi pada situasi sekarang, sebenarnya bisa dikatakan ada kontradiksi antara realitas demokrasi pasca reformasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tujuan para pendiri negara. Ya. Tujuan para pendiri negara tidak semata-mata untuk memajukan atau melaksanakan demokrasi yang bersifat prosedural, demokrasi politik atau demokrasi yang bersifat pemilihan, ya, tetapi demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi yang bersifat sosial. Saya sering merumuskan hal yang sederhana bahwa demokrasi itu apabila kebutuhan pokok itu bisa tersedia di pasar, gitu. Kenapa demikian? Ya. Karena contoh misalnya di Inggris, ya, setelah Perang Dunia Kedua mereka punya kesadaran baru bahwa demokrasi itu adalah memastikan uang, gitu, yang ada di kantong orang-orang berpunya, di have, gitu, bisa redistribusikan ke kalangan orang-orang yang tidak berpunya, ya, di have not. Dengan cara apa? Dengan cara negara itu melakukan intervensi. Nah, kesadaran ini muncul, ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika London dibom habis-habisan oleh Jerman, dan pada saat itu semua orang kehilangan harapan. Tetapi ternyata yang muncul ada solidaritas sosial. Semua orang punya solidaritas sehingga bisa menopang satu sama lain, bahasa kitanya bergotong royong, dan pada saat itu orang misalnya yang terluka karena perang itu bisa dirawat, ya, bersama-sama bergotong royong saling menopang sehingga ekonomi tetap berjalan, keselamatan publik bisa berjalan. Maka setelah Perang Dunia Kedua misalnya muncul National Security Health di Inggris yang menjamin kesehatan sebagai hak sosial, ya, hak yang harus dijamin oleh masyarakat, oleh negara, atau kesehatan sebagai hak masyarakat, gitu, ternyata dijamin oleh negara.